berhenti. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhenti sejenak. Ada sesuatu yang terjadi padamu dan kamu belum sempat memberi nama pada hal itu. Kamu sudah memikul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu sudah tersenyum di depan mereka, bekerja di depan mereka, tetap hadir di depan mereka. Sementara di dalam dirimu ada bagian yang diam-diam bertanya, mengapa pintu itu belum juga terbuka? Malam ini, aku datang untuk memberitahumu bahwa ada alasan yang jauh lebih tepat daripada rasa takut yang selama ini kamu pakai untuk menjelaskan semuanya. Tetaplah bersamaku, karena di akhir ini kamu akan mengenali tanda-tanda yang muncul di hidupmu, pola yang diam-diam mengurasmu, dan rahasia yang selama ini bekerja di bawah permukaan. Kamu tidak sedang mendengarkan kata-kata yang umum. Kamu sedang menerima sebuah pengenalan. Kamu akan melihat mengapa lelahmu bukan sekadar lelah, mengapa jarakmu dari hal-hal lama bukan kekosongan, mengapa hatimu terasa seolah dipindahkan ke ambang yang baru, dan mengapa pesan ini sampai kepadamu malam ini seperti sesuatu yang sudah dijadwalkan. Kamu akan memahami bahwa ada sesuatu yang sedang dipulihkan di dalam dirimu. Bahkan ketika dari luar hidupmu tampak berjalan biasa saja. Kamu akan mengenali bahwa yang tampak seperti kebingungan sebenarnya adalah pemisahan, bahwa yang tampak seperti kehilangan arah sebenarnya adalah penyesuaian, dan bahwa yang tampak seperti penundaan sebenarnya adalah penyingkiran yang lembut dari apa yang tidak lagi sejalan denganmu. Aku berbicara kepadamu seperti seseorang yang dipanggil tepat waktu. Bukan kebetulan kau tiba di sini malam ini. Ada pertemuan yang tenang antara apa yang selama ini kamu tahan sendiri dan apa yang sekarang siap untuk diakui. Sesuatu telah terjadi padamu akhir-akhir ini. Mungkin tidak ada yang melihatnya. Mungkin kamu sendiri pun hanya menangkapnya sebagai rasa aneh yang sulit dijelaskan, tetapi ada pergeseran yang nyata. Kamu mulai terbangun pada jam yang sama berulang kali. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Seolah tubuhmu menerima sinyal yang tidak dimengerti oleh pikiranmu. Kamu melihat jam itu dan merasakan seakan malam sedang menatap balik kepadamu. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan ketepatan yang membuatmu terdiam. Kamu mengalami gelombang emosi yang datang tanpa alasan yang jelas. Di satu saat kamu baik-baik saja, lalu di saat berikutnya ada rasa sesak, rasa haru, atau rasa kosong yang tidak cocok dengan keadaan luar. Itu bukan kerusakan. Itu adalah sesuatu yang sedang bergerak di tempat yang selama ini terlalu lama diam. Percakapan yang dulu terasa normal, kini terasa datar. Ada kata-kata lama yang terdengar hambar di telingamu. Ada hubungan yang masih ada namanya tetapi kehilangan daya hidupnya. Ada pertemuan yang tidak lagi memberi rasa pulang. Kamu tidak menjadi dingin. Kamu sedang mulai jujur. Dan lalu ada tanda-tanda kecil yang terus muncul, seolah hidup sedang mengetuk pintumu dengan pola yang sama. Angka berulang, potongan kalimat yang muncul di tempat berbeda, pertemuan singkat yang terasa terlalu tepat, mimpi yang tinggal lebih lama.
daripada siangmu. Kamu melihatnya sekali, lalu dua kali, lalu berkali-kali, sampai kamu tahu ini bukan kebetulan yang remeh. Masalahnya adalah ketika tanda-tanda seperti ini datang, banyak orang mengira mereka sedang kehilangan kendali. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Yang sedang runtuh bukan kamu, melainkan kebisingan yang selama ini menutupi suara yang lebih dalam. Lelah yang kamu rasakan tidak selalu berarti kamu salah jalan. Kadang lelah adalah tanda bahwa tubuh, hati, dan batinmu tidak lagi mau memelihara sesuatu yang palsu. Kadang kejenuhan adalah bentuk kejernihan yang datang terlambat, tetapi datang dengan ketepatan. Jarak yang kamu rasakan dari orang-orang tertentu juga bukan selalu penolakan. Kadang itu adalah penataan ulang. Kadang jiwa kamu sudah melangkah lebih jauh daripada hubungan lama, sementara tubuhmu baru mulai menyadarinya. Dan rasa seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang belum tiba, sesuatu yang belum selesai, itu bukan hukuman, itu undangan. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di ambang sesuatu yang lebih jujur daripada hidup lamamu. Ambil napas sejenak, biarkan ini turun ke tempat yang tidak perlu segera menjawab. Tidak semua yang mengguncangmu datang untuk merusakmu. Jika salah satu dari semua itu baru saja menyentuhmu, jika ada bagian di dalam dirimu yang berkata iya saat aku berbicara, tulislah angka 888 di komentar. Itu adalah penanda kelimpahan yang sedang mulai bergerak, dan itu adalah cara paling sederhana untuk berkata bahwa kamu mengenali apa yang sedang dibuka. Tulis 888. Lalu kembali lagi kepadaku. Karena di balik tanda-tanda itu ada sesuatu yang lebih dalam daripada gejala. Di bawah semua itu ada pola yang selama ini bekerja tanpa nama. Pola itu adalah ini. Kamu terlalu sering menarik pada tali yang sudah tidak terhubung lagi dengan apapun. Kamu masih memberi tenaga pada pintu yang tidak lagi menjadi pintumu. Kamu masih mengulang usaha yang dulu pernah menyelamatkanmu, padahal kini usaha itu justru mengurasmu. Kamu mungkin menyebutnya ketekunan, kamu mungkin menyebutnya kesetiaan, kamu mungkin menyebutnya karakter yang kuat, dan sebagian dari itu memang benar. Tetapi ada saat ketika ketekunan berubah menjadi paksaan halus untuk tetap bertahan di tempat yang sudah selesai. Kamu terbiasa menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kamu terbiasa menahan lebih banyak daripada yang seharusnya kamu pikul. Kamu terbiasa berpikir bahwa kalau kamu cukup sabar, cukup setia, cukup rapi, cukup baik, maka sesuatu akan terbuka. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah kamu bertahan di sebuah ritme yang sudah tidak lagi memberi hidup. Pola ini berjalan di banyak bagian hidupmu. Dalam pekerjaan, kamu memberi lebih banyak daripada yang kembali. Dalam hubungan, kamu sering menjadi tempat orang lain bersandar tanpa benar-benar ditopang. Dalam doa, kamu datang dengan sungguh-sungguh, tetapi kadang pulang dengan rasa seolah masih ada sesuatu yang tertahan di dada. Dan yang paling melelahkan bukanlah satu kegagalan besar. Yang paling melelahkan adalah pengulangan kecil yang tak terlihat. Mengulang harapan yang sama, mengulang cara yang sama, mengulang kesabaran yang sama, mengulang pengorbanan yang sama, sampai bagian dalam dirimu mulai kehilangan rasa. Aku ingin kamu mendengar ini dengan lembut. Tetapi jelas, itu bukan salahmu. Kamu tidak rusak karena kamu lemah. Kamu lelah karena kamu telah terlalu lama setia pada mekanisme yang dulu berguna, tetapi sekarang sudah tidak lagi memimpinmu ke depan. Kamu tidak gagal karena kamu terlambat. Kamu sedang ditarik keluar dari kebiasaan lama yang menyamar sebagai kebajikan. Dan itu adalah pergeseran yang sangat serius. Karena ada harga yang dibayar ketika seseorang terus hidup di dalam pola ini. Harga itu bukan hanya tenaga, harga itu adalah kepekaan, harga itu adalah harapan yang menjadi kaku,
Harga itu adalah kemampuan untuk melihat pintu baru ketika pintu lama masih menempel di memori. Jika pola ini tidak dikenali, kamu akan terus menjadi orang yang kuat di tempat yang salah. Kamu akan terus tampak mampu, tetapi diam-diam habis. Kamu akan terus terlihat stabil, tetapi di dalam ada bagian yang pelan-pelan padam. Dan di bawah pola itu masih ada lapisan yang lebih lama lagi. Lapisan yang tidak lahir kemarin. Lapisan yang menanam cara bertahanmu jauh sebelum kamu bisa menamainya. Bayangkan sebuah kebun tua yang pernah subur tetapi lama tak dirawat. Bukan karena tanahnya buruk, melainkan karena akarnya dibentuk pada musim yang keras. Ada pohon yang belajar menekuk supaya tidak patah. Ada akar yang belajar masuk lebih dalam karena angin terlalu kasar di permukaan. Ada batang yang tumbuh dengan satu keyakinan, bertahan berarti diam. Kamu seperti kebun itu. Bukan karena kamu gagal, melainkan karena sejak lama kamu diajari untuk menyesuaikan diri dengan badai. Ada sesuatu di masa lalu yang membuatmu percaya bahwa suara kecilmu tidak aman jika terdengar terlalu jelas. Ada masa ketika kamu belajar mengecil agar tidak mengganggu. Ada masa ketika kamu belajar membaca ruangan sebelum membaca hatimu sendiri. Maka terbentuklah akar yang menahan air terlalu lama. Terbentuklah cabang yang tumbuh ke arah cahaya, tetapi takut benar-benar terbuka. Terbentuklah tanah batin yang terus menyimpan musim lama, bahkan saat musim baru telah datang. Dan disitulah letak rahasianya. Bukan kamu yang kurang hidup. Yang terjadi adalah kebun itu terlalu lama hidup dalam cara bertahan. Kamu mewarisi cara diam. Kamu mewarisi cara menahan. Kamu mewarisi cara menunduk supaya tidak patah. Karena itu, ketika ada sesuatu yang mulai bangkit di dalam dirimu sekarang, rasanya asing. Kamu belum terbiasa dengan versi dirimu yang tidak lagi membungkuk di bawah angin yang sama. Kamu belum sepenuhnya akrab dengan akar yang mulai berkata cukup. Tetapi aku melihatnya, ada getaran yang mulai kembali, ada ruang yang mulai bernafas. Ada bagian dari kebun itu yang selama ini tertutup dan sekarang mulai menerima cahaya lagi. Kamu tidak sedang dipaksa menjadi orang lain. Kamu sedang dipulangkan kepada sesuatu yang lebih tua daripada ketakutanmu. Kamu sedang dipanggil kembali ke bentuk asal yang belum sempat tumbuh sepenuhnya. Jika gambaran kebun itu baru saja terasa seperti milikmu, jika kamu bisa merasakan bagaimana akar yang lama mulai retak bukan karena dihancurkan, tetapi karena hendak memberi jalan bagi hidup yang baru, tulislah kata-kata aku melihatnya di komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci tempat yang baru saja dibuka. Tulis aku melihatnya, lalu kembali lagi kepadaku. Dan sekarang dengarkan ini dengan hati yang tenang. Jalan keluarnya bukan daftar tugas, bukan tekanan baru, bukan kesungguhan yang lebih keras. Jalan keluarnya adalah pulang. Pulang bukan berarti mundur. Pulang berarti berhenti memaksa dirimu hidup dari pola yang sudah selesai. Pulang berarti mengakui bahwa kamu tidak perlu lagi membuktikan sesuatu yang sejak lama sudah diketahui di tempat yang paling dalam. Kamu tidak perlu mengangkat beban lama agar dianggap setia. Kamu tidak perlu terus merawat pintu yang tidak akan terbuka untukmu. Kamu tidak perlu mengisi kekosongan yang bukan milikmu untuk disembuhkan. Ada hal-hal yang harus dilepaskan. Bukan karena tidak penting, tetapi karena sudah selesai melayani. Ada dua hal sederhana yang bisa menjadi jangkar bagimu. Yang pertama, aku sebut penutupan pagi. Saat kamu bangun, jangan langsung mengejar kekacauan hari itu. Duduk sejenak, letakkan tangan di dada, dan ucapkan perlahan bahwa hari ini kamu tidak akan memimpin hidupmu dengan ketakutan lama. Biarkan tubuhmu tahu bahwa ia tidak sedang berlari dari sesuatu. Yang kedua, aku sebut pemeriksaan halus. Di tengah hari, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang sedang kupegang yang sebenarnya sudah harus kubiarkan pergi?
bukan untuk menghukum dirimu, melainkan untuk mengenali apa yang masih mencuri tenagamu dengan suara lembut. Pertanyaan itu sederhana, tetapi sering membuka pintu yang sangat dalam. Jangan jadikan dua hal ini sebagai beban baru. Jadikan keduanya sebagai cara merawat kebunmu. Kamu tidak sedang membangun hidup dari nol. Kamu sedang menjaga apa yang mulai kembali bernapas. Dan ketika kamu menjaga, jangan lakukan itu dengan panik. Lakukan dengan lembut. Lakukan dengan hormat, lakukan dengan kesadaran bahwa hal yang hidup tidak tumbuh karena ditekan, tetapi karena diberi ruang. Ada sesuatu yang indah ketika seseorang berhenti memaksa dan mulai menerima. Wajahnya berubah, bahunya turun, napasnya menjadi lebih jujur, dan di dalam ada damai yang tidak bisa diproduksi oleh rasa takut. Kalau pesan ini mengonfirmasi apa yang sudah diam-diam kamu tahu, biarkan sukamu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai angka, bukan sebagai ukuran, sebagai persetujuan bahwa yang disebut di sini memang tepat. Diamlah sejenak setelah itu. Biarkan pengakuan itu tinggal. Ada jenis persetujuan yang tidak perlu dijelaskan, dan ada seseorang di hidupmu yang muncul di pikiranmu sekarang. Seseorang yang lelah tanpa banyak bicara, seseorang yang tampak kuat tetapi menyimpan beban yang tidak dilihat siapapun, seseorang yang sedang berdiri di ambang perubahan sama seperti kamu. Bisa jadi orang itu diam-diam mencari arah. Bisa jadi ia sedang mempertahankan muka yang tenang sambil hatinya penuh pertanyaan. Bisa jadi ia sudah lama tidak mendengar kalimat yang tepat untuk malam seperti ini. Kirimkan ini kepadanya, bukan sebagai rekomendasi, sebagai pengantaran, seperti sesuatu yang memang sudah ditujukan untuknya sejak awal dan sekarang baru sampai. Karena ketika pesan seperti ini diterima, ia tidak hanya dibaca, ia diakui. Ia menyalakan sesuatu yang sempat padam. Ia berkata kepada orang itu bahwa ia tidak sendirian dalam pergumulan yang selama ini tak terlihat. Sebelum ini ditutup, tulislah aku yang terpilih di komentar. Bukan sebagai harapan, bukan sebagai permintaan, sebagai pengesahan bahwa kamu menerima kembali identitas yang tidak perlu lagi kamu kejar. Kamu dikonfirmasi, kamu dikuatkan, kamu dipulihkan, kamu sedang dipulangkan. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang diselaraskan, kamu tidak terlambat, kamu sedang dipindahkan ke tempat yang tepat. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dituntun dengan lembut ke arah yang lebih benar dari yang lama. Sekarang, di seluruh bagian hidupmu yang sempat terpecah, ada benang yang mulai disatukan kembali. Ada keberanian yang tidak berteriak tetapi teguh. Ada keheningan yang tidak kosong tetapi penuh arah. Ada pengenalan yang membuatmu tidak lagi memohon pada pintu yang salah. Di seluruh dunia pada jam ini ada orang-orang lain yang juga sedang menerima pengenalan yang sama. Kamu tidak sendirian dalam mendengar ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak perlu menampilkan diri agar tetap nyata. Itu telah dinyatakan, itu telah dinyatakan, itu telah dinyatakan. Kamu tidak perlu memaksa dirimu mengerti semuanya sekaligus. Ada saat ketika pengenalan datang lebih dulu, lalu makna menyusul seperti air yang menemukan alirannya sendiri. Malam ini adalah salah satu saat itu, dan kamu sudah cukup dekat untuk membiarkan sisanya terbuka dengan tenang. Apa yang selama ini terasa seperti penundaan, ternyata sedang memindahkan fondasi. Apa yang terasa seperti jalan buntu ternyata sedang menyingkirkan apa yang tidak dapat ikut masuk. Dan apa yang terasa seperti kelelahan yang aneh, itu bukan tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa tubuh batinmu menolak terus hidup di bawah beban yang bukan lagi milikmu. Kamu sudah lama berada di antara dua hal. Satu bagian dari dirimu masih mengenal cara lama. Bagian yang lain sudah mulai mendengar undangan yang lebih dalam.
Ketegangan itulah yang kadang membuatmu merasa asing terhadap hidupmu sendiri. Tetapi keasingan itu bukan hukuman, itu adalah masa transisi yang jujur. Kamu tidak sedang kehilangan arah, kamu sedang melepaskan arah yang tidak lagi cocok. Dan pada titik seperti ini, banyak orang panik karena mereka mengira setiap pintu yang tertutup adalah penolakan. Padahal ada pintu yang tertutup justru supaya kamu tidak lagi menghabiskan kekuatan untuk mengetuknya. Ada sesuatu yang sangat lembut, namun sangat tegas bekerja di dalam hidupmu sekarang. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya terus menggesermu sedikit demi sedikit dari pengulangan lama menuju kesadaran yang lebih utuh. Kadang pergeseran itu terasa seperti sunyi, kadang terasa seperti kehilangan, kadang terasa seperti bagian dari dirimu sedang dibongkar agar bisa disusun ulang. Dan disitulah kamu perlu tenang. Kamu tidak sedang dirampas, kamu sedang dibebaskan dari cara bertahan yang terlalu kecil untukmu. Kamu tidak sedang dihukum karena pernah salah. Kamu sedang dijauhkan dari pola yang terus menguras tempat di dalam dirimu yang sebenarnya dipersiapkan untuk damai. Biarkan itu masuk perlahan. Tidak semua pintu dibuka dengan dorongan. Beberapa pintu terbuka saat kamu berhenti menekan. Beberapa hal hanya bisa lahir ketika kamu cukup percaya untuk tidak menguasainya. Mungkin itulah yang paling sulit bagi hatimu. Berhenti menguasai apa yang harus dipercayakan. Berhenti memikirkan ulang apa yang sebenarnya harus diserahkan. Berhenti menahan napas sambil menunggu bukti bahwa kamu tidak salah karena berharap. Tetapi dengarkan dengan jernih, harapanmu tidak salah. Yang salah hanyalah tempat lama yang menuntut harapan itu terus dipakai sampai aus. Sekarang kamu sedang dipindahkan ke tanah yang lebih subur, maka tentu saja rasanya berbeda. Di tanah yang baru, akar tidak perlu bertarung setiap hari untuk sekadar tetap hidup. Ada bagian dari dirimu yang mulai mengenali hal ini lebih cepat daripada pikiranmu. Itulah sebabnya kamu bisa tiba-tiba diam di tengah hari. Itulah sebabnya sesuatu dalam dada terasa penuh tanpa alasan yang jelas. Itulah sebabnya kamu kadang ingin menatap jauh ke depan, seolah ada kabar yang mendekat lewat jalan yang tidak biasa. Kamu tidak sedang membayangkan sesuatu yang kosong. Kamu sedang menangkap pergerakan yang belum selesai menampakkan diri. Dan ketika pergerakan itu belum selesai, kebijaksanaan terbaik bukanlah menekan pertanyaan, melainkan menjaga hati tetap jernih di dalam penantian. Jangan buru-buru mengartikan semuanya sebagai akhir. Tidak semua penutupan adalah kehilangan. Ada penutupan yang sebenarnya sedang menyiapkan pembukaan yang lebih layak. Ada keheningan yang bukan kekosongan, melainkan ruang sebelum suara baru tiba. Karena itu, jika kamu masih bertanya-tanya apakah kamu akan sanggup melewati bagian ini, jawaban yang datang kepadamu malam ini sederhana. Kamu sedang ditopang lebih banyak daripada yang kamu sadari. Kamu tidak harus menciptakan kekuatan dari nol. Kamu hanya perlu berhenti menolak kekuatan yang sudah mulai kembali mengalir. Dan bila rasa sepi datang lagi, jangan buru-buru menyebutnya sebagai tanda bahwa kamu ditinggalkan. Kadang sepi adalah bentuk paling sopan dari pemisahan yang dibutuhkan. Kadang sepi adalah cara hidup berkata bahwa ada gangguan yang sedang dibersihkan dari dalam ruangmu. Di dalam ruang yang dibersihkan itu, kamu akan mulai melihat hal-hal dengan mata yang lebih tenang. Orang-orang yang dulu tampak penting mungkin tidak lagi memegang pusat hatimu. Rasa wajib yang dulu mengikatmu mungkin mulai kehilangan suaranya. Kelelahan yang dulu kamu anggap sebagai kepribadian mungkin mulai terlihat sebagai lapisan yang bisa dilepaskan. Itu adalah kabar baik, walaupun terasa sunyi. Kabar baik tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang kabar baik datang sebagai ketenangan yang membuatmu akhirnya bisa bernapas penuh tanpa harus menjelaskan diri. Dan ketika napas itu kembali penuh,
kamu akan sadar bahwa banyak hal yang dulu membuatmu kecil sebenarnya hanya bertahan karena kamu terlalu lama menganggapnya perlu. Sekarang kamu melihatnya lebih jernih. Kamu tidak lagi hidup dari rasa takut yang sama. Kamu tidak lagi menyebut penahanan sebagai kesetiaan. Kamu mulai belajar bahwa kesetiaan yang sejati tidak memaksa dirimu membusuk di tempat yang salah. Kesetiaan yang sejati tahu kapan harus tinggal dan kapan harus melepaskan. Kesetiaan yang sejati tahu bahwa Tuhan tidak meminta kamu mengorbankan hidupmu untuk mempertahankan bentuk yang sudah selesai. Maka lepaskan wajah lama yang dipakai agar diterima. Lepaskan suara lama yang selalu menyesuaikan diri. Lepaskan keyakinan bahwa kamu harus terus mengecil untuk menjaga damai semua orang. Damai yang dibangun di atas pemadaman dirimu sendiri bukanlah damai yang utuh. Kamu tidak diciptakan untuk padam. Kamu diciptakan untuk kembali menyala dengan cara yang jernih. Bukan menyala karena panik, bukan menyala karena pembuktian, melainkan menyala karena bagian terdalammu akhirnya mendapat udara. Dan saat udara itu masuk, hidupmu pun berubah, bukan sekaligus. Bukan dengan dramatis, tetapi dengan pasti. Kamu mulai memilih dengan lebih tenang. Kamu mulai berkata tidak tanpa rasa bersalah yang menenggelamkan. Kamu mulai berkata ya dengan seluruh dirimu, bukan dengan sisa-sisa tenaga yang tercecer. Itulah tanda bahwa sesuatu yang penting sedang selesai dibentuk di dalammu. Yang rapuh menjadi lebih jelas. Yang palsu menjadi lebih mudah dikenali. Yang sejati mulai terasa lebih dekat daripada ketakutanmu sendiri. Jangan anggap ringan pergeseran seperti ini. Banyak orang mengejar perubahan luar, padahal yang paling menentukan adalah perubahan di tempat yang tidak terlihat. Saat pusatmu berpindah, seluruh hidupmu ikut menyesuaikan. Dan pusatmu sedang berpindah sekarang. Bukan karena kamu memaksanya, melainkan karena kamu akhirnya berhenti mempertahankan apa yang selama ini mengurasmu. Itu sendiri adalah bentuk kebijaksanaan. Itu sendiri adalah bentuk keberanian. Jika hari ini kamu merasa sangat diam, jangan takut pada diam itu. Ada diam yang kosong dan ada diam yang penuh. Yang ini bukan kosong, yang ini sedang bekerja, yang ini sedang memulihkan kamu dari dalam. Karena semakin kamu menerima, semakin jelas kamu melihat, semakin kamu berhenti melawan, semakin cepat kamu mengenali mana yang harus dilepaskan dan mana yang harus dijaga. Dan dari situ, langkahmu menjadi lebih sederhana, tidak lagi liar, tidak lagi kacau, tidak lagi ditarik ke banyak arah oleh rasa ingin membuktikan. Kamu mulai hidup dari tempat yang lebih aman. Tempat yang lebih tenang, tempat yang tidak membutuhkan kamu untuk terus menjelaskan mengapa kamu ada. Kamu ada dan itu sudah cukup. Kamu bernapas dan itu sudah suci. Maka simpan malam ini sebagai saksi kecil, bukan karena kamu harus mengingat setiap kata, melainkan karena ada sesuatu di dalamnya yang sudah menyentuh tempat yang lama tertutup. Ketika nanti kamu kembali ke rutinitas, kamu akan tahu bahwa ada satu bagian dari dirimu yang sudah tidak sama seperti tadi pagi. Dan bagian itu akan terus tumbuh jika kamu tidak mengkhianatinya dengan kembali ke kebisingan lama tanpa sadar. Jagalah dia, dengarkan dia, hormati dia. Ia tidak meminta banyak. Ia hanya meminta agar kamu tidak lagi memanggil luka lama sebagai rumah. Rumahmu sedang dipulihkan, bukan pada dinding yang terlihat, melainkan pada ruang terdalam tempat kamu belajar merasa aman. Di sana, kamu tidak perlu bersaing, kamu tidak perlu membela diri, kamu tidak perlu mengecil, kamu hanya perlu tinggal dalam kebenaran yang kini sudah mulai terbuka. Maka, ketika besok datang, jangan buru-buru menuntut bukti besar. Lihatlah tanda-tanda kecil, napas yang lebih panjang, hati yang lebih ringan, keputusan yang lebih jernih, keengganan untuk kembali ke yang menguras.
Tanda-tanda kecil itu adalah bahasa perubahan yang paling setia. Dan jika pada suatu titik kamu kembali ragu, ingatlah bahwa banyak pelepasan terasa seperti kehilangan sebelum terasa seperti kebebasan. Banyak penyelarasan terasa seperti kekosongan sebelum terasa seperti ketepatan. Banyak pemulihan dimulai dengan ketidaknyamanan yang jujur. Kamu sedang berada di jalur itu. Kamu sedang berjalan di dalamnya. Kamu tidak sendirian dan kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dipindahkan dengan tepat meskipun pergerakannya lembut. Biarkan hatimu menerima itu. Biarkan tubuhmu percaya itu. Biarkan bagian dirimu yang paling lelah akhirnya beristirahat tanpa rasa bersalah. Karena pada akhirnya yang dicari sejak lama bukanlah kegaduhan baru. Yang dicari adalah tempat yang benar. Dan sekarang perlahan tempat itu mulai menemukanmu kembali. Kamu sudah mendengar apa yang perlu didengar. Kamu sudah menyentuh makna yang selama ini tersembunyi di balik rasa lelah. Kamu sudah berdiri di ambang perubahan tanpa perlu memaksa diri menjadi orang lain. Maka berjalanlah ke depan dengan tenang. Jangan terburu-buru, jangan keras pada dirimu, jangan kembali mengikat apa yang telah dilepaskan. Yang kau butuhkan sekarang adalah keteguhan yang lembut, bukan ketegangan yang lama. Dan ketika hidup bergerak lagi, biarkan ia bergerak dari pusat yang baru. Biarkan ia bergerak dari kejujuran. Biarkan ia bergerak dari damai yang tidak bisa dipalsukan. Karena itu yang sesungguhnya sedang lahir di dalam dirimu. Bukan sekadar jawaban, tetapi kedudukan yang baru. Bukan sekadar kelegaan, tetapi keteguhan. Bukan sekadar akhir dari lelah, tetapi awal dari cara hidup yang lebih benar. Tetaplah di sana beberapa saat lagi. Biarkan kata-kata ini jatuh ke tempatnya. Biarkan yang benar tinggal. Biarkan yang lama pergi tanpa perlu kamu kejar. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu sedang menemukannya kembali. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.